sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, know they get the memo. They get the what? Try to ride, they know the memo. Wabikanya mana gandra, wa ala karestika open BO mak 700 salah. Gak ada otak, gak ada otak. Hai Lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau Bolo Gerbut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini dan banyak banget yang minta Kak bahas ini, bahas ini, bahas ini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayu, gasken. Oke guys, langsung saja kita bahas. Apa yang mau aku bahas? Aku mau bahas sesuatu yang agak sedikit sensitif gitu. Ini sesuatu yang apa ya, mungkin menggeramkan bagi umat Islam gitu. Dan akhir-akhir ini tuh ada seorang wanita, nggak tahu wanita atau pria, ini aku bimbang ya, ini laki-laki atau perempuan sih gitu. Dia itu apa ya, bisa dikata menista agama gitu. Nah, jadi kita lihat aja videonya nih ya. Dia berkata apa? Coba yuk kita dengarkan ya. Ini namanya Julie Caniago. Si mbak-mbak atau ibu-ibu aku nggak tahu sih ya. Ini agak-agak sedikit dewasa ya, tua ya. Maaf, berumur ya. Kita lihat live. Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Julie nggak mau seperti Julie dulu, nggak maju-maju. Karena saya nggak mau kalian itu susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren. Semuanya nanti pada suka ini, ngebunuhin orang. Enggak, dia tadi berbicara bahwasanya dulu dia pernah masuk Islam tapi dia gak maju-maju. Mungkin dia sekarang sudah keluar dari Islam. Yang membuat diri kita majunya itu adalah rasa syukur kita sendiri gitu loh. Yang membuat kita maju itu kita berdoa, bersyukur, mempunyai rasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Bukan malah menyalahkan agama. Coba kita dengar lagi. Agama udah jual sama mereka itu, apa-apa agama, apa-apa, dan itu mereka sendiri yang membuat itu, bukan kita. Adik Juli itu di pesantren 4 atau 6 tahun sih, bengong, keluar dari situ bengong. Suara bagus, ajan, ngaji itu, tetangga-tetangga itu buja, gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Kan Juli sombong apa, dia Juli cerita apa aja adanya. Kalau sholat itu bukan Juli hina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir itu bahaya, pagi-pagi wah, pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Kata siapa gitu, orang yang masuk pesantren gak punya masa depan dan gak bisa hidup. Buktinya banyak orang yang masuk pesantren tapi sukses. Ini tuh emang pikiran si ibu-ibu ini tuh kayak gimana sih gitu maksudnya. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren, jangan pesantren, udah siap-siaplah di poligami, belajarlah masak. Jadi gimana ya, jadi si ibu-ibu ini tuh adalah seseorang yang mungkin otaknya udah kebalik atau gimana, jadi pemikirannya di luar nalar gitu, di luar orang-orang normal pada umumnya. Coba kita dengar lagi apa nih. Kenapa orang berjemaah di masjid itu wanitanya di belakang tetapi lelaki di depan? Kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya, kalau yang perempuan itu di depan, ambil semua dong. Kalau pas ruku ya, tinggal ngundang dong. Kalau nungging-nungging kan ngundang. Kalau betul, dijawab ya di komen. Kalau salah, yang bagusnya gimana?
gimana gitu. Kita kan nggak tahu kalau mereka itu sholat di depan wanita yang sholat di depan laki-laki itu pakai celana dalam apa enggak, kan kita. Ini ibu-ibu tuh kenapa sih gitu loh. Maksudnya tuh emang pada dasarnya emang kalau sholat berjamaah itu laki-laki di depan, cewek di belakang gitu. Emang laki-laki imam gitu. Kenapa dia berpendapat kalau di depan pada hamil semua? Parah gitu. Gak habis pikir sama orang-orang yang kayak gini tuh kenapa? Pengen apa gitu loh. Pengen viral, pengen apa gitu kan. Pengen viral gak harus menistakan agama seperti ini. Nah, selain si ibu-ibu ini, ada lagi seorang wanita ya, mungkin masih anak-anak lah, bisa dibilang anak-anak 16 tahun umurnya tuh ya. Dia itu membaca doa berbuka puasa, tapi dimainin. Pada maunya teh apa gitu ya. Sering banget terjadi yang kayak gini. Nah, ini ada seseorang yang posting di grup Facebook ya. Sebuah video memperlihatkan aksi tak terpuji seorang remaja wanita yang melecehkan doa buka puasa. Viral di sosial media. Coba kita dengar. Seorang wanita menodai doa buka puasa. Allahumma laka gandra, wa bika nyamana gandra, wa alaka rezkika open BO mak 700 salah. Allahumma laka gandra, wa bika nyamana gandra, wa alaka rezkika open BO mak 700 salah. Gak ada otak. Jadi dia itu mempelesetkan doa buka puasa dengan bahasa yang tak sopan, tak senonoh. Jadi dia berkata Allahumma laka gandra. Jadi itu tuh bahasa daerahnya tuh sama dengan berhubungan intim. Terus apa gitu, Allahumma laka gandra, apa tadi, Allahumma laka gandra gitu, akhirnya open BO. Ya Allah, kenapa banyak banget orang yang kayak gini gitu loh. Kenapa banyak sekali, kemarin banyak, sekarang ada lagi. Ya akhirnya klarifikasi minta maaf. Ada nggak klarifikasinya? Kita lihat coba. Catat mukanya, dengar video klarifikasinya. Coba lihat. Assalamualaikum, saya Isma, umur 16 tahun, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas video saya yang tanpa maksud apapun dan tanpa sepengetahuan saya telah viral. Sekali lagi dengan rasa bersalah besar saya meminta maaf kepada seluruh umat muslim dimanapun berada, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah sekali sang penista di negeriku. Memang udah banyak sekali dari kemarin aku posting penistaan lagu Aisyah, penistaan sholat gitu kan. Banyak banget gitu yang membuat sesuatu yang bodoh. Tetapi masih ada orang-orang yang mengulangi kesalahan tersebut gitu loh, dengan akhiran klarifikasi minta maaf. Kenapa ya banyak orang yang selalu mempermainkan agama? Apa gitu yang ada di otak mereka tuh, apa yang ada di otak mereka tuh gitu loh. Semudah itu membuat kesalahan, menista, melecehkan agama, klarifikasi minta maaf, beres. Semudah itu gitu. Enggak gitu. Ini aku miris banget ya lihat-lihat yang kayak gini tuh. Kenapa selalu ada gitu loh, selalu ada. Semoga ya nggak ada lagi yang kayak gini, nggak ada lagi yang berbuat sesuatu yang di luar nalar, yang bodoh, yang sangat tidak terpuji lah. Semoga kita itu selalu diberikan pikiran yang memang berpikir untuk kedepannya gitu. Jangan mikirnya udah gitu aja, mikir berbuat udah, terus nanti viral minta maaf gitu. Minta maaf itu kayak gampang banget ya gitu kan. Ya udah guys, jadi semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu, sifat-sifat yang sangat tidak terpuji. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, di mana kita tetap berpikir normal. Jangan sampai kita berpikir untuk melakukan hal yang aneh-aneh seperti contoh-contoh ini ya. Jangan mempermainkan agama. Oke, jadi gitu guys ya. Makasih udah nonton. Stay fokus, salam, Grebut, enjoy. Get them